pula. Ulama apa? Ulama makan kentut. Terus ulamanya siapa disebutin? Enggak ada namanya. Dari mana ulamanya siapa? Kan enggak ada. Nggak Hanya tahu saya. iya. Tahu tunggu tahu coba yang itu ketika dapat yang pertanyaan enggak boleh datang ke Cirebon itu karena ada istikharah dari ulama siapa tunggu kan? Waktu itu kan tunggu masih ada di barisannya ya umat. Ya Apa saya tunggu bingung ulama siapa, katanya mah ulama supuh Jawa. Siapa kiai? Banyak, nggak bisa sebut di banyak itu aja. Gedabrus berarti tunggu ya. Ngedablus. Ya saya kalau untuk diskusi kebenaran ngapain sih istikharah? Masa saya mau sholat zuhur istikharah dulu? Membuktikan kebenaran itu wajib apa sunnah? Wajib tengku. Wajib kan? Buat apa istikharah dalam membuktikan perkara yang wajib? Sama juga ketika kamu diajak tobat, saya istikharah dulu boleh tobat apa kagak? Kan lucu kan? Lucu nggak? Lucu sangat lucu. Masa istikharah untuk bertobat? Tobat kan wajib, bener nggak? Ngapain harus istikharah lagi? Iya, buat apa istikharah kepada yang wajib, balul? Enggak. Nah, pula. Ketika mereka mau berpikir secara logika teguh, ketika Kiai Imad memang benar-benar memegang sebuah kebenaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, benar sari sebentar ya. Ketika kalau benar Kiai Imad ini memegang sebuah kebenaran mutlak, artinya apa yang diyakini itu benar-benar sebuah kebenaran, harusnya tidak takut dengan siapapun untuk menyampaikan kebenaran itu. Kenapa harus lari dan lari, pilih ini dan itu, kemudian dengan berbagai macam alasan yang pada akhirnya juga untuk menghindar dari menyampaikan kebenaran itu sendiri. Artinya ya Imam Kitman menyembunyikan kebenaran, pada kebenaran dia sampaikan agar dibuktikan kebenarannya, tapi tidak pernah dibuktikan itu sebagai kebenaran gitu loh. Kita Hanya kasih contoh, iya, Bang. Sebentar. Sedang viral di media sosial, di YouTube ya, saya debat sama Dokter Ribut. Di mana dalam perdebatan dengan Dokter Ribut and Ribet itu tidak pernah dimenang. Narasinya ditanya mutar-mutar nggak bisa jawab. Akhirnya orang mengetahui bahwa utusan Imaduddin yang namanya Dokter Ribut itu sama sekali tidak mampu memberikan jawaban. Akhirnya malam besoknya mereka bikin suatu live lagi, mengundang orang lain, mengundang Ubaidillah, mengundang Dokter Ribut, mengundang Imaduddin oleh host. Lalu mereka membahas ya apa yang saya sampaikan ya. Lalu Imaduddin menjawab bahwa kitab Abnaul Imam dalam kitab ini semua tidak mengakui bahwa adanya kitab Abnaul Imam. Oke? Tetapi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kenapa Imaduddin hanya mengomentari sendiri tanpa ada perlawanan? Buat apa dia naik ke Komal, ke roomnya, ke live-nya pada Suka TV, sementara di situ nggak ada hadir satu orang pun yang ingin membantah narasi dia. agar tampak menang Tengku, agar tampak Tetapi kalau orang yang berpikir, justru Imad itu sekarang bukan jadi sebagai ilmuwan, dia sekarang menjatuhkan derajat dirinya sebagai seorang komentator seperti pemain sepak bola, bukan lagi pelatih, sebagai komentator. Padahal saya menelpon siapa tuh namanya Yusuf Mars yang pemilik pada Suka TV, telepon Imad untuk mau diskusi dengan saya. Ya, segera telepon dia. Imad nggak mau. Imaduddin nggak mau diskusi sama saya, takut kalah, karena dia tahu gaya diskusi saya. Lo bisa buktiin? Nggak bisa buktiin? Wah itu terus saya cecer. Dia takut, karena saya orangnya nggak ada takutnya sama manusia. Jadi tipe yang didemenin oleh Imaduddin untuk debat adalah orang-orang blow on yang kata dia pelangap-pelongong, itu mau dia, gitu. Maka kamu lihat di Komal itu ngomongan dia semua diinjek-injekan kan, artinya faktanya mulai awal sampai sekarang, mulai awal sampai sekarang tidak pernah satu kali pun Kiai Imad berani debat face to face dengan orang-orang baik dari Sa'adah Ba'li ataupun dari non Sa'adah Ba'li. Tidak pernah ada yang mau berhadapan kan, selalu menghindar dan menghindar kan, nggak pernah. Itu tandanya dia itu palsu. Penelitian dia itu nggak berbobot. Apakah nggak berpikir kaum muslimin? Imad tidak pernah berani diskusi, cuma berani diskusi dengan orang bodoh. Ini adalah kedustaan.
Ini adalah proses adu domba. Dia mau menghancurkan nasab Ba'alawi, yakin benernya. Tujuan dia ingin menghancurkan Ba'alawi ini supaya mereka jatuh martabatnya. Ingat saya teman-teman Ba'alawi ya. Anda jangan jumud lagi ya. Anda jangan ta'assub dengan nasab Anda. Anda jangan mudah menafikan nasab orang yang bukan Ba'alawi. Jangan Anda sendiri yang Anda rasakan kalau Anda ini hanya zuriat Nabi, yang lain bukan. Jangan begitu. Ya, kembali kepada khetah kebenaran. Selama orang itu punya nasab, orang itu punya silsilah, orang itu sadar walau bukan Ba'alawi, jangan mudah kalian menafikan nasab orang. Betul. Ini fitnah ini. Ya, betul. Gitu. Makanya Imaduddin itu ya, dia maksud orang yang merasa dirinya sebagai keturunan Sadar. Sultan Hasanuddin. Ya, Sultan Hasanuddin. Karena Ba'alawi dulu-dulu mungkin banyak yang sebagian ya, yang menafikan nasab Sultan Hasanuddin lah macam-macam, ya kita nggak tahu ya. Ya di lapangan akhirnya merasa oh bagaimana caranya nyomot-nyomot dalil manapun yang penting Ba'alawi rungkat. Nah, ketika narasi dia diterima oleh otak-otak orang yang pernah bermasalah dengan Habib, pernah merasa kecewa dengan Habib yang dulu mencintai, tapi nggak ada yang mengelak, dengan adanya Imaduddin mereka bergabung ke Imaduddin. Itu yang dicari sama Imaduddin. Gitu. Padahal nanti pada direkrut sama dia. Merungkatkan Tengku ya. Hah? Pada akhirnya nanti orang yang membela sekarang juga nanti pada akhirnya juga akan dirungkatkan juga kan, kata Tengku seperti itu. Dirungkatkan. Nah sekarang yang di Imaduddin ngomong apa coba? Fuad Pleret saya tanya, bagaimana pendapat Anda dengan Fuad Pleret? Dia ngaku keturunan Nabi, bohong, bukan. Dia bukan keturunan Sunan Bonang. Coba. Berarti Kiai nggak percaya Fuad Pleret itu keturunan Nabi? Iya nggak percaya lah Tengku. Cuman dia ini udah ente jangan ribut sama dia udah. Dia ini orang yang apa namanya menjadi terdepan dalam memviralkan media segala macam. Dia yang bisa mengerahkan orang-orang untuk mendukung saya. Kamu jangan musuhan dengan dia. Itu omongannya. Jangan bantah omongan dia, udah biarin, diemin. Siasat apa Tengku? Siasat. Waduh, saya kalau sama Fuad Pleret nggak bisa bergabung lagi Kiai, udah cukup. Udahlah, saya sendiri aja deh. Sama Fuad Pleret tetap saya nggak bisa. Itu udah berapa kali dia membuat pertemuan dengan saya untuk meminta saya agar minta maaf sama Fuad Pleret. Saya bilang, "Wush, sorry. Saya tidak akan minta maaf sama siapapun karena saya merasa tidak salah." Beda dengan Ba'alawi. Kenapa saya minta maaf? Karena saya merasa salah. Statement-statement saya. Ketika saya mendapatkan sebuah kebenaran, oh salah aku, mereka betul. Ya aku juga tasawuf, syahadat dong. Gitu. Untuk tajdid iman, bukan masalah itu murtad, tetapi tajdidul iman. Supaya Allah memaafkan saya dengan bahasa syahadat tadi, sebab penelitian saya yang sebelumnya adalah salah. Kan gitu. Paham nggak kira-kira? Gentle banget Tengku. Ya harus gentle dong. Gitu. Ngapain takut? Walaupun sekarang Anda tahu nggak? Rombongan-rombongan mukimat menyerang saya dari berbagai lini, dari berbagai arah. Fitnah saya, bawa lari uang, segala macam. Bilang saya itu mukul santri, menganiaya santri. Terus macam-macam lah. Tujuan mereka untuk menghancurkan nama saya. Bahkan mereka hari ini ya melacak data-data nasab saya, mereka cari siapa yang punya buku nasab saya. Terus orang yang punya itu sedang saya teliti siapa tuh lari gerombolan itu. Ya, karena saya tahu di dalam rombongan mukimat ada orang yang masuk dalam maktab saya, ya nakobah saya. Saya tahu orangnya. Saya cari. Nah, saya suruh usut nanti. Ya. Nah, oleh sebab itu dia recak nasab saya, dia teliti. Ternyata penelitiannya pun mentah. Orang nggak bisa ilmu nasab, nggak pernah belajar tarikh, nggak pernah memahami umudun ilmu nasab, udah berani mengklaim nasab orang palsu. Itu siapa si Jajuli? Jajuli juga nggak berani debat sama saya. Coba kalau dia mampu benar orang benar, serang saya langsung. Assalamualaikum. Qari, Anda ini bukan Said. Data nasab Anda saya pelajari, Anda bukan. Ayo kita diskusi di media biar orang tahu Anda bukan Said. Kan gitu kan? Apa susahnya menyampaikan kebenaran dengan orang yang bersangkutan? Daripada dia menyampaikan di media menimbulkan fitnah bagi kaum muslimin, itulah yang mereka
inginkan. Mereka itu adalah Anda dunia mukimat, terus Anda bertobat, habis kamu akan diserang sama mereka. Kamu dibilang pengkhianat, wah macam-macam lah, ya. Padahal kapan kita perang lawan Belanda kok gue dikata pengkhianat? Emang siapa Imaduddin? Nabi Muhammad. Imaduddin itu nabi, sehingga ketika saya tidak sepaham dengan dia lagi, saya dianggap pengkhianat. Jangan sampai saya keluarkan kata-kata yang merusak room ini. Ya. Berbicara jujur, tadi saya naik di roomnya Kiai Hanan. Apa naik ke Komang? Pulangin duit orang, duit saya pulangin. Saya sudah pesen buku sama kamu. Mana buktinya? Kalau kamu buktikan, saya kirim sekarang uang kamu. Ya kan? Begitu dia minta bukti, nggak perlu bukti. Nanti saya datang sendiri ke rumah kamu. Kira-kira apakah itu sebagai orang yang benar? Coba jawab teman-teman. Pendusta betul. Ya, pendusta. Maka oleh sebab itu, hati-hati. Janganlah kalian dibodoh-bodohi sama Imaduddin. Sekarang Imaduddin udah mulai sadar. Orang-orang yang dilenserkan sama dia, sekarang direkrut untuk bersatu kembali. Dengan alasan, dulu saya meninggalkan kamu karena kamu dekat sama Kori. Sekarang Kori sudah kelihatan, dia pengkhianat. Sekarang kamu ikut bergabung lagi. Nah, mereka bergabung lagi sekarang. Tujuannya apa? Supaya tidak lagi kecolongan orang-orang yang potensi seperti saya, ya, dilengsarkan, dianggapnya tidak melawan. Ya, pada akhirnya mereka salah. Nah, ketika mereka salah, mereka takut yang lain akan balik kepada rombongan Ba'alwi, sehingga mereka sekarang menyusun strategi baru. Berhubungan baik dengan orang yang pernah dilengsarkan, dilobi lagi, dan mereka sudah melobi saya sejak awal. Saya bilang, nggak perlu lagi lah kalau lobi aku. Talak 3 aku sama Imaduddin. Ya, maka oleh sebab itu aku sampaikan sama kalian,